Halo guys, kembali lagi di Berita Teater bersama saya Benny Najiroras bersama narasumber kita Pak Eko Ompong. Kita akan membahas mengenai teater. Jangan lupa saksikan. Kembali lagi di Berita Teater. Oke, Berita Teater akan membahas tentang perteateran ataupun belajar bagaimana belajar tentang teater. Nah, kebetulan bersama Pak Eko Ompong, saya ingin bertanya-tanya Pak tentang sebenarnya teater itu apa toh Pak? Teater ya. Jadi secara keilmuannya, teorinya saja, misalnya kita ambil dari Pak Himawan Negara. Ya, teater itu kan berasal dari bahasa Yunani teatron. Ini udah umum ya. Itu artinya pertama kan gedung pertunjukan atau tempat untuk menyaksikan pertunjukan, the seeing place. Lama-kelamaan kan akhirnya menjadi pertunjukan itu sendiri. Kalau di dalam Pak Harimawan itu menyatakan arti teater secara umum itu semua pertunjukan pada akhirnya. Ada sirkus, ada sulap, ada dagelan, itu dimasukkan digolongkan sebagai teater. Tetapi semakin ke depan kan teater juga perlu dibedakan dengan seni-seni yang lain. Jadi akhirnya kan sampai saat ini dipahami teater itu adalah pertunjukan yang memiliki cerita dan ada konflik di dalamnya. Kira-kira hanya begitu. Ini secara umum ya begitu. Nah, kalau ini sudah ke aplikasi sehari-hari ya, bukan ke cabang seni. Nah, teater itu kan kalau kita lihat dari pertamanya itu sebagai sebuah seni pertunjukan, nah di dalam perkembangannya teater itu bisa diaplikasikan macam-macam, utamanya misalnya di dalam teater terapan. Teater terapan itu semacam teater pemberdayaan yang digunakan untuk memampukan komunitas akan kemampuan tertentu. Misalnya ada teater yang bergerak di bidang pendidikan, ada teater yang bergerak di bidang kesehatan. Nah, di sini fungsi teater tidak hanya sebagai seni pertunjukan, tapi bagaimana teater itu mendidik komunitas teater tersebut terhadap satu hal yang ingin diajari bersama-sama, yang ingin diajarkan atau dibelajarkan secara bersama-sama. Misalnya teater lingkungan, itu membuat orang yang bergerak di bidang itu sadar tentang pentingnya lingkungan, misalnya demikian. Tetapi ini masih dalam aktivitas teater. Kemudian di dalam teater pendidikan, ini misalnya saya ambil dari UT Pinker itu, dalam kajiannya, ya, teater pendidikan itu bukan kemudian mengajari orang bermain teater, tetapi membuat orang itu sadar apa yang berubah dalam dirinya setelah belajar teater. Mungkin rasa kebersamaannya menjadi muncul, mungkin keikhlasannya menjadi muncul, mungkin cara menghargai orang lain menjadi muncul. Nah, kira-kira begitu jadi fungsi teater di luar pementasan teater. Gini, teater ini kan sering disalahartikan sebagai seni pura-pura. Karena seringkali teater itu disebandingkan atau disamakan dengan sandiwara. Di mana dalam pementasannya seorang pemain itu berpura-pura menjadi tokoh A, tokoh B, tokoh C. Nah, oleh karena itulah muncullah jangan sok bersandiwara dalam kehidupan sehari-hari toh. Jangan sok sandiwara toh. Ya seolah-olah sandiwara drama di teater itu seolah itu tipuan gitu loh, pura-pura. Padahal kalau menurut Al Pacino misalnya, bintang film itu, dia mengatakan bahwa untuk berpura-pura di dalam teater itu membutuhkan keseriusan, membutuhkan kesungguhan. Jadi intinya adalah yang disebut pura-pura tadi sebetulnya bukan pura-pura, tapi dikerjakan secara sungguh-sungguh, secara serius dengan latihan. Nah, intinya di sini saya hanya ingin mengatakan bahwa pentingnya teater bagi orang-orang awam misalnya itu adalah untuk memahami bahwa teater itu dikerjakan secara sungguh-sungguh, tidak hanya sekedar pura-pura.
Misalnya Eko menjadi Pak Tani terus pura-pura sebagai Pak Tani, nggak bisa. Jadi ketika Eko menjadi Pak Tani, Eko itu harus sungguh-sungguh sebagai Pak Tani pada saat itu. Setelah pentas selesai, ya saya kembali jadi Eko. Nah ini kan bukan satu hal yang mudah, bukan perkara yang mudah. Intinya kita mengerjakan sesuatu harus sungguh-sungguh dan serius. Itu ya secara umum. Terus kemudian mengapa teater menjadi perlu di sekolah, di masyarakat? Karena di dalam pementasan teater sendiri itu selalu ada pesan moral, selalu ada nilai di situ yang hendak disampaikan dalam pertunjukan tersebut. Nah, nilai ini kan kalau di dalam Jawa disebut sebagai tuntunan. Nah, ini jadi penting. Terus kemudian jika orang belajar teater, maka orang juga akan mengerti bahwa produk itu nomor sekian. Karena yang terpenting dalam teater adalah proses. Nah, proses dalam teater tidak bisa dikerjakan seorang diri. Harus bareng-bareng, bersama-sama, bekerjasama. Nah, untuk bisa bekerjasama ini, setiap orang harus memiliki keikhlasan. Misalnya saya diminta untuk, Eko kamu bagian nata kursi, ya saya harus ikhlas, mau nata kursi. Kalau saya nggak ikhlas, tidak akan terjadi itu. Jadi untuk kerjasama itu dibutuhkan keikhlasan. Nah, untuk ikhlas orang harus jujur. Jadi secara umum teater itu juga mengajarkan kepada orang tentang kejujuran, keikhlasan, dan kebersamaan. Tetapi kalau teater hanya dipandang sebagai karya seni pertunjukan, ya tidak semua orang harus mempelajari itu. Tapi nilai-nilai teater, nilai-nilai proses di dalam teater itu menjadi penting bagi semua orang jika itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan produknya ya, bukan teater sebagai karya seninya, tapi proses itu yang membelajarkan banyak hal di dalam teater itu. Nah ini ngomong teater secara ilmu sekarang ya, secara ilmu, karena orang belajar teater setelah lulus belajar teater mau kerja apa kan, berarti ngomong tentang ilmu, tentang kompetensi juga. Nah teater itu kan bidangnya banyak sekali dalam teater. Nah umumnya orang tua atau orang awam tahunya teater itu cuma menjadi pemain teater, tahunya kan begitu. Nanti kalau anak saya jadi belajar di teater nanti cuma main di teater, bayarannya seberapa kan gitu. Padahal banyak hal yang bisa dipelajari di teater, banyak bidang yang bisa dipelajari dalam teater. Misalnya manajemen. Kalau orang belajar manajemen produksi dalam teater, itu nanti dia juga bisa memanage atau mengelola sebuah pertunjukan, mengelola sebuah festival, dan sebagainya. Terus juga orang juga bisa belajar tentang tata artistik, misalnya menata panggung, dekorasi. Nah ini kan di dalam kehidupan sehari-hari orang juga butuh dekorasi toh. Misalnya orang mantenan, ada anak khitanan dan sebagainya, itu kan juga butuh dekorasi. Nah ini juga ada dalam teater. Meskipun tidak terus kemudian serta-merta dekorasi yang seperti itu, tapi ilmunya itu bisa bersinggungan. Ada juga tata rias, tata busana. Siapa yang butuh rias dan busana coba dalam kehidupan sehari-hari? Lomba kartinian aja orang udah bingung cari salon, cari tukang rias, ya kan? Misalnya begitu. Ada tata suara. Tata suara siapa yang nggak butuh? Orang mau dangdutan butuh sound system. Orang mau organ tunggal butuh sound system. Kalau kita bilang pekerjaan teater hanya menjadi pemain, nah itu kan secara umum tahunya begitu. Tapi di dalam teater itu banyak sekali bidang yang bisa diajarkan. Tapi kemudian pertanyaannya, kalau anak sekolah di teater itu lulus menjadi apa? Kan begitu. Nah kebetulan di sekolah menengah kejuruan itu kan ada dua bidang besar. Yang pertama pemeranan, memang dia sebagai aktor, sebagai pemain teater. Yang kedua tata artistik, memang dia sebagai punggawa tata artistik. Apakah nanti dia bekerja sebagai tata rias, tata busana dan sebagainya yang urusannya dengan artistik, atau kalau yang jurusan pemeranan dia nanti akan menjadi pemeran. Nah pemeran di sini bukan kemudian tidak harus bermain di atas panggung, tapi dia juga bisa main di televisi, di film, di iklan, bahkan juga main di vlog, juga main di YouTube serial, kan banyak sekali pilihan itu. Kemudian tentang pekerjaan, orang sampai sekarang kan menganggap bahwa pekerjaan itu adalah orang bekerja di satu pabrik, orang bekerja di satu kantor dibayar orang lain, kan begitu. Itu baru dianggap bekerja. Nah, sehingga seniman yang semalam pentas, paginya nggak pentas, dianggap tidak bekerja. Kan aneh nih. Jadi kalau orang isi kolom pekerjaan itu bingung. Karena saya nggak punya jadwal harian, nggak punya kantor, saya nggak bekerja. Padahal di dalam pelajaran teater itu ada dua. Kita bisa bekerja di kantor, tapi sistem kita sistem kontrak.
kontrak ini tidak kemudian sepanjang hari berjalan, tetapi kontrak ini sepanjang produksi berjalan. Artinya misalnya saya dikontrak untuk main teater. Selepas main teater dipentaskan selesai, ya udah kontrak saya habis. Saya perlu mencari kontrak yang lain. Itu kalau sistem kerjanya kontrak. Tapi juga ada yang sifatnya wirausaha. Saya mandiri misalnya. Di zaman sekarang ini apa sih yang nggak mungkin? Misalnya saya membuat video di YouTube seorang diri juga bisa. Dengan saya sebagai pemeran utamanya seorang diri, saya cukup cari subscriber dan lain sebagainya, misalnya begitu. Atau saya juga bisa membuat podcast, bisa juga seperti itu. Jadi ada dua ya di dalam sekolah teater itu, bisa bekerja tadi secara industrial, mengikuti kerja kontrak yang tadi selepas produksi selesai cari kontrak lagi, yang model begitu. Tapi ada juga yang entrepreneurship, dia bekerja sendiri. Nah, masing-masing ini tentu saja ada kelemahan, ada kelebihannya juga. Kalau yang berdasar kontrak tadi, dia harus pintar. Begitu kontrak habis, dia harus pintar menawarkan dirinya kepada agen lain untuk ikut dalam produksi berikutnya. Yang entrepreneurship juga harus pintar mengolah acara, pintar memproduksi sesuatu, sehingga orang membutuhkan dia, membutuhkan karya dia. Kira-kira begitu. Jadi itu ya, jadi pekerjaan itu tidak harus orang yang masuk Senin terus pulang Jumat. Nah, itu kan banyak sekali jenis pekerjaan. Nah, nanti kasihan bakul angkringan kalau begitu. Masa tukang bakul angkringan nggak disebut bekerja, kan nggak juga. Dia bekerja dan dia bahkan CEO, bosnya sendiri. Dia membayar dirinya sendiri. Kira-kira begitu. Oke, untuk mengenai teater mungkin akan berkelanjutan di episode selanjutnya. Untuk episode mengenai teater saya selesaikan ataupun saya pungkasi. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya di Berita Teater. Terima kasih, Pak.